Ya. Shalom, selamat siang, Miss dan Mister, Bapak Ibu Guru yang terkasih. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam desiminasi modul 1-4 calon guru penggerak angkatan 7. Ya, kita akan mulai dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena siang hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh hadir di tempat ini untuk kami bersama-sama menerima sharing dari apa yang sudah kami dapatkan dari calon guru penggerak. Tuhan menolong setiap kami untuk kami mengerti setiap materi dengan baik, dan tolong kami supaya melalui desiminasi hari ini kami boleh menerapkan itu dalam pembelajaran kami di sekolah kami, Sekolah Pelitahan Sentra Kasih Surakarta. Kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini dalam tangan kasih Tuhan. Berkati semuanya berjalan dengan baik dan Tuhan dipermuliakan. Dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Pertama-tama saya mau menjelaskan apa tujuan dari desiminasi ini, gitu ya, teman-teman ya. Modul yang akan saya bagikan ini adalah modul 1.4 dari materi guru penggerak. Jadi kami sudah belajar 4 modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Dan 1.4 ini mengenai budaya positif. Jadi tujuan dari acara kita hari ini adalah saya rindu membagikan apa yang sudah saya terima di modul 1.4 mengenai budaya positif. Dan harapannya setiap kita semakin diperlengkapi dengan materi-materi baru yang juga baru saya dapatkan setelah saya mengikuti guru penggerak, dan itu boleh kita bersama-sama terapkan di sekolah kita sehingga budaya positif itu boleh ada di sekolah kita. Seperti itu. Kita mulai saja. Ya, yang pertama apa yang akan kita pelajari? Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama ada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. KHD itu Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, budaya positif. Dan yang ketiga, konsep utama budaya positif. Saya akan mulai dari tujuan pendidikan. Nah, ini adalah Ki Hajar Dewantoro. Kita tahu Ki Hajar Dewantoro itu adalah bapak pendidikan kita, gitu ya. Jadi tujuan pendidikan menurut dari Ki Hajar Dewantoro ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Wah, berarti mulia sekali ya teman-teman ya tujuan pendidikan itu. Berarti kalau sampai ada seorang anak yang mengatakan, wah aku malas sekolah gitu ya, sekolah itu seperti penjara atau sekolah itu ada monsternya di sana. Nah itu berarti tujuan pendidikan belum tercapai, begitu ya, karena tujuan pendidikan sebenarnya adalah membuat anak tuh happy. Nah, di sini makna dari apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun anak mencapai kodrat. Nah, kodrat apa yang dimaksud oleh KHD ini? Ada 2 macam kodrat, teman-teman. Yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam di sini adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Misalnya, seorang anak yang dilahirkan di tepi pantai, gitu ya, di daerah pantai pasti berbeda dengan seorang anak yang dilahirkan di pegunungan, daerah pegunungan. Lingkungannya sangat berbeda. Maka semestinya pembelajaran yang dilakukan di sekolah, yang materi-materi pelajaran yang dia dapatkan, semestinya juga disesuaikan dengan lingkungan di mana anak bertumbuh. Sehingga misalnya pelajaran IPAS, gitu ya, atau IPA atau IPS tentang hasil alam, sebaiknya yang kita banyak kupas. Kalau misalnya anak itu memang tinggal di daerah pantai, ya kita kupas tentang hasil-hasil laut. Berarti begitu ya, misalnya apa? Misalnya ada ikan, ada rumput laut, kemudian ada mutiara dan sebagainya. Tetapi kalau itu kita tanyakan untuk anak-anak yang sekolahnya ada di daerah pegunungan, mungkin kesulitan untuk mereka membayangkan mutiara itu apa ya, gitu ya, kerang itu yang seperti apa dan sebagainya. Termasuk juga bagaimana seorang anak lahir di perkotaan atau di desa, gitu ya. Kalau anak lahir di desa, kita ngomonginnya mall, gitu ya, mungkin kurang tepat. Tetapi kalau kita bicara tentang pasar tradisional, itu lebih tepat. Itu mengenai kodrat alam. Sedangkan yang kedua, kodrat zaman. Perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Semestinya apa yang kita ajarkan ke anak itu mengikuti perkembangan zaman anak sekarang. Nah, zaman kita sekolah dulu nggak kenal namanya
apa istilah misalnya slay gitu ya, slay itu apa gitu ya. Sekarang anak mengerti apa itu slay gitu ya. Apalagi misalnya, oh aku ini AFK gitu ya. Ada yang mungkin tahu AFK? Apa, Mister? Wih, luar biasa, gamer sejati ya. Away from keyboard gitu ya, pertanyaan. Berarti zaman kita dulu AFK, apa itu ya? Nggak tahu gitu ya. Jangankan away from keyboard, keyboard aja kita jarang-jarang pegang gitu ya. Sekarang anak zaman sekarang di mana-mana mereka terkoneksi dengan internet. Gadget sudah menjadi makanan sehari-hari. Maka alangkah baiknya jika pembelajaran kita itu juga mulai menggunakan, ya kita samakan dengan kodrat zaman, dengan kodratnya mereka. Kita bawa kita menggunakan gadget gitu ya untuk pembelajaran. Misalnya kita gunakan teknologi untuk kuis-kuis gitu ya. Misalnya Quizizz, Miss Dias pernah ya pakai Quizizz, sering sekali pakai. Nah seperti itu kita bisa gunakan karena anak pasti akan lebih excited. Tapi zaman dulu nggak usah, nggak kenal gitu ya seperti itu ya, kertas terus gitu ya. Sekarang berbeda. Nah itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Seorang pendidik harus memberikan kebebasan kepada anak didiknya untuk berkreasi sendiri sesuai dengan minat dan bakat anak. Peran pendidik menuntun kebebasan anak tersebut untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan seperti yang tujuan pendidikan tadi oleh Ki Hajar Dewantara. Guru semestinya memberikan kebebasan untuk berinovasi, berekspresi, berkarya, berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Maka pembelajaran yang seperti ini tentunya sangat menyenangkan anak-anak. Nah, sebelah kanan ini ada beberapa gambar. Saya percaya teman-teman semua sudah melakukannya, gitu ya, pembelajaran yang sangat menyenangkan. Seperti misalnya kita sudah mulai ada life skill. Mereka belajar buat sandwich yang hari-hari kita sedang kerjakan. Mereka belajar dancing, belajar membuat maket rumah adat dan sebagainya. Nah, ini membuat anak tidak bosan untuk belajar. Inilah pembelajaran yang memberikan kebebasan pada anak untuk merdeka belajar. Kemudian pembelajaran ini juga berpihak pada anak. Tentunya tidak disertai dengan ancaman atau hukuman. Nah ini dia yang ketiga. Pendidik dianalogikan seperti seorang petani. Kalau kita tahu petani, itu dia tugasnya apa? Petani itu tugasnya menanam padi, kemudian dia tugasnya memperbaiki kondisi tanah, kemudian dia cek gitu ya, dia pelihara tanaman padi itu, dia basmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu gulma gitu ya, kita diambil oleh petani, kemudian dia bisa beri pupuk dan air. Tetapi pertanyaan saya, kira-kira bisa nggak petani ini mengubah tanamannya? Misalnya ini tanaman benihnya benih padi, aku pengennya jadi pohon anggur, bisa nggak teman-teman? Tidak bisa, itu satu hal yang sangat mustahil. Si petani tidak punya hak untuk memaksakan keinginannya untuk mengubah pribadi itu. Kemudian apa? Kita analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa? Kalau di masa sekarang ini kita sebagai guru bisa memperbaiki laku anak gitu ya. Tetapi kita tidak bisa untuk mengubah anak seperti apa yang kita mau. Misalnya, tidak semua anak pintar matematika, benar? Benar ya? Tetapi juga tidak semua anak pintar dalam pelajaran olahraga, benar ya Mister ya? Kalau kita paksakan misalnya nih, semua anak harus dapat nilai 100 di pelajaran matematika yang Miss atau Mister ajaran. Apakah tentunya seperti apa menurut teman-teman? Ada yang mau berpendapat misalnya kita seperti itu, saya guru matematika, saya pengen semuanya harus 100, kalau nggak 100 awas gitu ya. Boleh berpendapat teman-teman terkait dengan analogi ini. Mari silakan Miss Dias, boleh berpendapat kalau ada guru seperti itu bagaimana dengan analogi ini? Iya, ini equation pertama itu buat apa namanya siswanya sendiri dia bisa mengalami persoalan dia merasa bahwa ketika saya tidak mencapai standar yang tidak berapa bisa punya self esteemnya, dia jadi merasa saya tidak dibodoh, saya tidak bisa. Tapi buat dia pernah mungkin evaluasi dari plan berkuat, berarti udah main itu saya juga tidak bisa. Dan padahal tadi kemungkinan dia tidak bisa menguasai, tapi mungkin dia bank di PE afterman. Tapi kan standar yang terlalu tinggi diterapkan dan harus begitu diikuti, kemudian bisa jadi dia akan lalu bahwa saya tidak bisa dibuat, dan saya
We like to do this even that like masa photos and basi itu. Oke, realisasi di masa kelas dan yang lain usai cepat. Punya orang Tidak baik. Oke. Baik. Oke, terima kasih pendapat Miss Dias. Jadi benar sekali, saya setuju gitu ya apa yang disampaikan Miss Dias. Berarti jangan-jangan nanti malah membuat anak tersebut jadi menggeneralisasi gitu ya. Ya jangan-jangan aku nggak bisa matematika, yang lain pun aku juga kurang bodoh gitu ya. Ada stigma yang secara tidak langsung kita sedang membangun itu pada diri murid-murid kita. Maka yang kita bisa lakukan hanya memperbaiki anak tersebut. Hanya bisa menuntun tumbuhnya si anak gitu ya. Berikutnya, nah alasan kenapa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bisa kita terapkan. Yang pertama, pemikiran filosofis KHD ini sangat relevan dengan perkembangan pembelajaran pada zaman sekarang. Jadi bagaimana kita tahu sendiri kondisi anak kita selama 2 tahun mereka dimuridkan oleh sosmed gitu ya. Selama pandemi guru mereka ya Google gitu ya, guru mereka ya YouTube, guru mereka ya gadget mereka. Kemudian yang kedua, pemikiran filosofis KHD ini dapat menciptakan pembelajaran yang merdeka, yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam dari murid-murid kita. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi yang kedua, budaya positif. Sebelum masuk ke budaya positif, yuk supaya kita nggak mengantuk gitu ya, ini jamnya jam-jam rawan. Menurut teman-teman, kalau dengar kata budaya positif atau disiplin positif, itu apa yang terlintas dalam benak teman-teman? Mari silakan boleh menjawab, kemudian boleh menempelkan di depan ya, di whiteboard. Mari silakan. Boleh panjang, boleh pendek gitu ya. Boleh 1-2 kata. Budaya positif atau disiplin positif itu menurut teman-teman apa ya? Nah, yuk. 2 menit dari sekarang. Disiplin positif. Nanti bisa teman-teman tempel di sini. Kita akan lihat kebanyakan kata yang muncul apa, gitu ya. Oh, boleh 1 kata, 2 kata, jangan 1 paragraf ya, kayaknya terlalu panjang. Disiplin positif itu apa? Oh, jangan lihat ini ya, jangan lihat materi. jangan. Menurut teman-teman aja, setahunya teman-teman disiplin positif itu yang seperti apa? Disiplin positif sama dengan budaya positif. Atau dengan kata disiplin gitu, itu yang seperti apa? Identik dengan seperti apa disiplin? Oke, boleh maju ke depan untuk menempelkannya. Yes, Mr. Prakosa paling cepat. Mantan. Bakal seksual. Thank you. Terima kasih, Mister. The king. We just let Ya. Nggak ada yang kebalik kan namanya. Sudah semuanya? 1, 2, 3, 4. Kurang 1. Masih kurang 1. Jangan pas ya. Yuk kita sambil nunggu Mr. Herdi, saya akan bacakan dulu. Yang pertama, pendapat dari seorang teman budaya positif mengurangi tidak gitu ya, menekankan tujuan atau fungsi atau bukan pada hukuman ya, penekanannya pada fungsi bukan pada hukuman, atau tidak ada mengurangi kata tidak begini, tidak begitu, dilarang begini, dilarang begitu ya. Kemudian berikutnya, membentuk karakter menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, sip. Mematuhi peraturan atau taat peraturan. Kemudian budaya yang membangun perkembangan anak, moral, spiritual, intelektual. Oke. Disiplin yang menyenangkan, tidak memberi kesan menakutkan. Selalu berani mencoba dan siap untuk dikoreksi. Karakter yang selalu on time dan menghargai waktu karena waktu itu sangat berguna. Oke, salah satunya menghargai waktu. Berikutnya ada kata berkarakter dan memiliki prinsip. Oke, jawaban teman-teman luar biasa. Tidak jauh beda dari apa yang akan kita nanti akan bahas. Sekarang kita akan masuk ke materi budaya positif. Kadang-kadang kalau kita dengar kata disiplin itu sudah sesuatu yang mengerikan gitu ya. Ada hukuman di dalamnya, ada sesuatu yang mencekam gitu ya. Tetapi kita mau mengenal budaya positif itu apa?
nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa itu dan bagaimana? Kita akan lihat. Yang pertama, disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Sama ya seperti yang disampaikan, ada yang menempel di sana, tanpa hukuman, tidak berfokus pada hukuman, tanpa kekerasan dan ancaman yang pada praktiknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Jadi kata kunci yang pertama adalah penerapan ini tanpa kekerasan dan tanpa ancaman atau hukuman. Yang kedua, tujuannya menanamkan motivasi yang ketiga. Apa motivasi yang ketiga? Motivasi yang ketiga ini nanti kita akan pelajari di setelah ini, motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri murid-murid. Yang ketiga, disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, hampir sama ya dengan yang kedua ya, motivasi yang dari dalam diri. Nah, sekarang kita akan lihat konsep utama budaya positif. Nah, ada 7 materi yang akan kita lihat dengan lebih detail gitu ya. Perubahan paradigma belajar yang pertama. Coba sekarang kita akan ada game sedikit biar nggak ngantuk juga. Berpasang-pasangan cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Kayaknya cowok, cewek, cewek, cowok. Cowok tinggal satu. Gak apa-apa ya. Yuk, sekarang teman-teman boleh jadi yang A dulu atau B dulu ya. Dengarkan dulu instruksinya. Teman-teman salah satu berperan jadi orang yang mengepalkan tangan dengan sangat erat. Pikirkan bahwa ada sesuatu yang berharga di dalam tangan teman-teman itu. Jadi teman-teman harus kuat-kuat ya. Oke, mari silakan Miss. Kemudian teman yang satunya lagi harus berusaha untuk membuka kepala itu sekuat tenaga. Karena tahu bahwa di situ ada benda berharga yang kalian bisa dapatkan. Oke, bisa ya? Yuk kita mulai main 3. Loh kok semua kok gini salah ya? Satu menggenggam, satu berusaha mendetak. Nanti gantian ya. Satu genggaman aja. Bebas. Mau siapa dulu? Yuk 3, 2, 1. Yuk usahakan dibuka sampai bisa. Oke, bisa terbuka. Itu bisa nggak? Oh, tidak bisa. Boleh mau dikritikin, mau diintimidasi. Oke. Sudah, ya sekarang dibalik. Sekarang dibalik. Siap. Boleh nonton apapun ya. 3, 2, 1. Ya silakan. Ya silakan dibuka. Berusaha dibuka. Langsung terbuka. Oke. Berarti tidak berhasil. Oke. Sudah cukup. Ya mari kembali lihat di sini. Yuk sekarang saya mau bertanya. Adakah di antara teman-teman tadi yang saat menggenggam itu temannya nggak bisa buka? Boleh angkat tangan. Nggak bisa buka, kuat banget. Yang berhasil menggenggam. Oke, 4 teman tepuk tangan buat teman-teman ini. Kemudian teman siapa yang berhasil membuka genggaman temannya? Oke, hands down. Saya mau tanya dulu. Tadi yang berhasil Miss Dias. Apa yang buat Miss Dias menggenggam erat itu? Kenapa Miss genggam? Kuat. Instruksinya gitu, oke. Taat sekali ya dari instruksinya. Genggam erat karena tadi apa bayangkan dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Wah, dipertahankan ya bagi Miss Dias ya. Tapi kemudian teman-teman yang gagal, yang kemudian bukan gagal, nggak pakai pertahanan apa-apa langsung, aduh udah buka aja lah gitu. Ada tadi saya lihat ya. Siapa tadi antara teman-teman? Mister Adi ya. Kenapa Mister? Kenapa kok Mister kok? Kayak nggak ada sesuatu yang dipertama langsung, wah buka aja lah gitu. Kenapa? Karena nggak ada isinya. Oke, Mister Erdi. Cukup ya. Oh sampai diguyur air ya. Boleh ya, karena memang boleh. Dengan ini ya mengintimidasi, membujuk, menghardik, menggelitik, menggoda, boleh ya. Menawari uang gitu, tak kasih 100.000 gitu ya, buka, gitu langsung buka. Pertanyaan saya yang terakhir adalah, teman-teman, mengapa teman-teman
kok mau menutup sudah tahu ya tadi karena ada yang berharga nih, tapi ada yang langsung buka gitu aja karena emang sebenarnya ada apa-apa kok misi gitu ya, jadi bebas aja buka. Terus yang sekarang yang apa namanya yang berhasil membuka genggaman temannya ada dengan serta merta gitu ya, ada Mister kenapa kok berhasil? Diintimidasi, kalau nggak dibuka tak guyur gitu ya, udah diancam pakai air. Kalau yang gagal buka, ada yang gagal buka, kenapa kok gagal buka? Kenapa gagal buka? Erat sekali dia penggenggamnya. Oke, erat sekali. Pertanyaan terakhir dari saya teman-teman, pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya siapa yang mengontrol untuk bisa membuka atau menutup tangan itu? Diri sendiri. Kontrolnya ada di siapa? Di kita sendiri. Kalau kita mau buka seperti misalnya Ardi tadi, ya sudah dibuka aja tanpa dia disakiti untuk dipaksa dibuka gitu ya. Tapi juga ada yang aku memutuskan untuk menggenggamnya, maka nggak ada seorang pun yang bisa membukanya. Nah, berarti ini semua berbicara tentang kontrol gitu ya. Dimana sebenarnya kita yang mempunyai kontrol atas apa yang kita akan lakukan. Itu kita sendiri pilih yang memilih gitu ya. Nah, hubungannya apa dengan sendiri? Kita mau lihat setelah ini. Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya adalah, ya kalau kita mau mengadakan perubahan, kita harus mengubah pertama kali apa? Paradigma kita. Kalau kita berpikir itu penting banget dan kita harus nggak erat-erat, ya itu paradigma kita berarti. Tapi kalau kita pikir itu nggak apa-apa lah dibuka, gitu ya, itu kontrolnya ke kita sendiri. Nah sekarang kita mau bedakan stimulus respon dengan teori kontrol. Tapi nggak semuanya kita bahas ya teman-teman ya. Stimulus respon mengatakan bahwa kebutuhan kita semua sama. Tapi ternyata teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Seperti tadi, aku pengen genggam erat ya sudah nggak apa karena dia butuh menggenggamnya. Tapi satu lagi buka aja, nggak begitu berharga kok, aku nggak begitu penting kok ini kok. Jadi kebutuhan tiap orang berbeda. Nanti kita akan bawa ke masa kini ke pembelajaran kita, ke anak-anak kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tidak, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda dalam memandang sesuatu. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol mengatakan bahwa kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan seterusnya, teman-teman bisa baca di modul yang sudah saya bagikan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini ada dua hal yang sangat berbeda. Nanti kita mau cek, selama ini kita pakai yang mana? Apakah stimulus respon atau teori kontrol? Nah, disiplin positif. Apa tujuan dari disiplin positif ini? Ini yang tadi saya tanyakan. Menanamkan motivasi yang benar. Nah, supaya apa tujuannya? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Dan kita tahu motivasi intrinsik itu dampaknya jangka panjang. Oke? Berikutnya, motivasi ini tidak terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Mau ada hadiah atau tidak, mau ada hukuman atau tidak, dia akan melakukan hal yang sama, yang benar. Mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Seperti itu. Nah, tujuan dari disiplin positif ini supaya murid-murid kita tidak taat itu gara-gara diancam. Kalau tidak lakukan ini nanti, kayak saya ya misalnya, saya juga melakukannya ya di kemarin-kemarin gitu ya, dan saya sedang berusaha untuk menerapkan. Kalau tidak mau catat Google Meet 10 kali lipat, seperti itu ya, mereka harus pulang terlambat mencatat 10 kali, dan itu pernah terjadi dan pernah saya terapkan, dan kasihan sekali, tangannya capek gitu ya. Tetapi yang di sini kita pelajari, yang saya sudah dapatkan adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid-murid kita. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan, ya kan? Identik dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena saat kita belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan beri hukuman, tetapi ada alternatif gitu ya. Hukuman itu menjadi alternatif yang paling terakhir dan bila perlu tidak usah digunakan.
dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Dulu kalau sekolah, kalau ada kata itu gurunya disiplin banget, itu berarti guru yang terkenal dia galak banget kalau di sekolah saya dulu. Jadi disiplin itu menjadi sesuatu yang gak enak didengar gitu ya. Tapi kita mau, hari ini kita mau melihat dengan paradigma yang berbeda. Ini Ki Hajar Dewantara katakan. Bisa salah satu bacakan, Miss Dewi, bisa bantu bacakan? Di mana ada pemaktiban, sipil harus ada disiplin yang kuat. Pemukul dikiti itu bersifat self-disiplin, yaitu tidak sendiri yang mau hawadisasi saat dengan seterusnya. Tetapi itu sama saja disebut, di dalam kita tidak dalam melakukan self-disiplin, bagaimana bahasa lain dengan diri kita, dan peraturan pemilihan menjadi kelihatan atau. Thank you, Miss Dewi. KHD mengatakan bahwa disiplin itu memang merdeka gitu ya, tapi di saat ada kemerdekaan, di situ harus disiplin yang kuat. Jadi merdeka belajar itu bukan kemudian merdeka sae gitu ya, udah datangnya terlambat gitu ya, mengerjain sambil tiduran, bukan begitu. Justru ketika ada kemerdekaan, maka disiplin harus lebih kuat. Dan di sini dikatakan bahwa kalau seseorang tidak cakap melakukan self disiplin, tidak bisa mendisiplin diri, ya maaf, harus ada penguasa lain yang mendisiplin seperti itu. Berikutnya. Nah, ini hubungan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang tadi kita bahas di awal. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Ketika kita pengen tujuan pendidikan itu bahagia, happy. Nah, disiplin positif ini harapannya nanti membawa tujuan itu. Jadi anak itu dituntun, bukan dipaksa, bukan di bawah ancaman atau hukuman, tetapi kita menuntun mereka sampai mereka menjadi pribadi yang benar-benar merdeka, memiliki disiplin yang kuat. Nah, sekarang kita akan masuk di materi yang ketiga dari disiplin positif. Ini adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin di antara teman-teman sudah pernah mempelajarinya. 5 ini apa saja? Ada ini ya, love and belonging, ada power, ada freedom, ada fun, ada survival. Ini yang pertama, survivaling. Semua tindakan manusia punya tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita pengen dapat sesuatu gitu ya, saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari kebutuhan dasar kita. 5 ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi gitu ya. Nanti ada studi kasus yang kita mau lihat, si anak ini kok berbuat ulah terus. Oh, ternyata dia sedang memenuhi 1 dari 5 kebutuhan dasar ini. Nah, kebutuhan dasar mana yang sedang dia penuhi waktu dia berbuat ulah tadi. Nah, kadang-kadang tanpa kita tahu kebutuhan dasar ini, kita itu serta-merta memarahi anak, begitu ya. Jadi pernah saya udah teriaknya kenceng gitu ya, salah nama pula gitu ya, yang disebut harusnya siapa, nyebutnya nama kakaknya gitu ya, keras gitu ya, galak tetapi salah. Nah, kita kadang-kadang sudah terlanjur emosi, kita marah-marah sama murid, tanpa kita selidiki mengapa, why gitu ya, kenapa kok dia lakuin seperti itu. Pasti kalau kita selidiki, dia sedang memenuhi 1 dari 5 ini. Nah, kita akan lihat di contoh-contoh studi kasus ini langsung supaya teman-teman bisa lebih mengerti. Yuk, mohon bantuan dari Mr. Ardi untuk membacakan kasus ini. Well, that it was we're going to be a stable that they set and just had their first I thought the movies get the left hand building. But a lot of yeah, starting out it is not the foul, sometimes they have like that, and then part son. The guy doesn't let the bishop go out just what they from the fight young, you can't pass on the locks effect. Menurut Anda, if in about thought go me so kind of. Nah, terima kasih Mister. Ini ada satu kasus yuk kita selidiki. Doni itu suka meminta bekal ya, meminta bekal makan siang dengan paksa. Jadi dia suka nyerobot makan siang temannya gitu ya. Pokoknya buat aku gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira menurut teman-teman, kalau teman-teman jadi Ibu Ambar, apa yang teman-teman akan lakukan? Boleh berpendapat. Kalau tidak berpendapat, saya tunjuk. Mari teman-teman silakan. Oke, Mr. Prakoso. Kalau Mister jadi Ibu Ambar, jangan ya. Mister Prakoso aja jangan jadi Ibu Ambar. Kira-kira apa yang akan Mister lakukan kalau Mister jadi Ibu Ambar? And what I'm about
Bisa tidak makan itu ini. 4 mata. Oke. Itu chef di kantor dua atau tuh. Memang tidak tidak dia itu beda setiap ada point dia. Kalau selain kalau tidak apa tidak ada waktu karena itu benar kan tak lain. Kalau bilang itu boleh saya pikir rasa happiness dia tidak suffering itu dia tapi kalau fact. Oke, terima kasih. Itu therapy itu ada comfortability apa itu dah insur. Progress things. Kita tepuk tangan buat sebelah kanan. Oke, ada tadi yang dilakukan Mr. Bagus itu ngajak bicara 4 mata, kemudian kemungkinan si Doni ini memang nggak punya bekal makan siang. Yang kedua, dia sudah bosan dengan makan siang yang diberikan oleh ibunya. Ada pendapat lain? Kenapa kok Doni lakukan itu? Kemungkinan yang lain lagi? Mister? Saputra? Menjahili temannya. Iseng-iseng aja ya, Sir ya. Wah, kalau tak ambil nanti pasti dia akan nangis gitu ya. Ada lagi yang ketiga, good. Tepuk tangan dong itu Saputra. Pendapatnya menarik. Ada lagi? Yes. Oke, Mister Heri dulu aja. Mari. Oh, cuma caper, cari perhatian. Tepuk tangan buat Mister Herdi. Yang kelima, apalagi kira-kira? Ada lagi? Yes, Mister Bagus. Blind guy when the camera dia fall. Dia punya power gitu ya. Semua takut sama aku gitu ya. Yuk kita akan lihat, kita akan selidiki bersama-sama. Kembali lagi, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya cari tahu ya, ingat-ingat teman ya, cari tahu mengapa Doni kok lakukan itu, kebutuhan mana yang sedang dia penuhi, apakah dia sedang survival, apakah dia memang kelaparan, atau 4 yang lain. Oke, kita mau lihat sekarang. Ya, yang pertama ternyata bisa 5-5-nya gitu ya, bisa kemungkinan seperti yang teman-teman sampaikan. Bisa memang dia bosan dengan bekalnya, maka dia butuh kebebasan untuk memilih bekal menu, bekal makanan gitu ya. Mungkin dia lihat temannya, kok dia ayam goreng, kok aku cuma telur terus begitu ya. Dan akhirnya dia minta supaya dia bebas milih gitu ya, bebas milih menu makanan. Atau yang kedua ini ya, ini sedikit menyebalkan ya, dia cuma iseng aja, dia hanya menikmati ekspresi wajah temannya yang sedang kesal. Ada nggak di kelas yang seperti ini? Banyak ya, banyak. Dia hanya kalau ditanya, kamu kenapa kok pukul temanmu? Iseng aja miso, pukul iseng gitu ya. Ini waduh. Terus berikutnya, Doni ini ya power, dia sedang memenuhi kebutuhan power. Doni merasa hebat karena teman jadi takut dan menuruti keinginannya. Lihat Doni langsung, ini serahkan ya bekal makanannya gitu ya. Terus ternyata dia hanya memenuhi love and belonging aja. Dia butuh diperhatikan guru dan teman-temannya. Mungkin dia selama di rumah kurang perhatian. Atau yang terakhir memang bisa jadi Doni lapar dan orang tuanya tidak pernah memberikan bekal makan siang. Ini kasihan ya yang di bagian ini ya. Jadi kalau kita marahin duluan, kasihan enggak? Kalau ternyata dia memang benar-benar lapar. Kasihan ya. Jadi kita perlu tahu dulu. Jangan buru-buru menghakimi. Gitu ya. Jangan buru-buru ambil kesimpulan, oh kamu pencuri. Atau oh kamu memang suka mengambil barang milik orang lain dan seterusnya. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Sebelum sampai di yang keempat, adakah pertanyaan untuk materi disiplin positif yang 1, 2, dan 3 teman-teman? Cukup jelas? Oke, cukup jelas. Sekarang kita akan masuk di motivasi perilaku manusia, gitu ya. Ini ada gambar carrot and stick. Ada yang pernah dengar teman-teman carrot and stick ini? Ada yang pernah dengar ini, kisah ini? Carrot and stick? Oh, Mr. Prakosa lagi. Mari Mr. Prakosa, ini seperti apa? Bagaimana ada TV dengan harus diet. Kemudian ada dikuasai. Asalnya dia belum memakai kalau touch layer untuk berat. Atau perluan saya dan buat atau kehidupan dapat letai supaya pada itu terdekat. Mengejar wortelnya. Oke, tepuk tangan lagi buat Mr. Prakosa. Keren sekali ya. Nah, benar sekali yang Mr. Prakosa katakan. Jadi ini adalah ya berbicara tentang berbicara tentang perilaku manusia. Semua perilaku punya tujuan. Carrot and stick ini seperti reward and punishment gitu ya.
Kalau nggak jalan, pukul gitu ya. Pantatnya kalau dia dipukul, baru dia jalan. Nanti kalau nggak dipukul lagi, dia pelan-pelan lagi dipukul lagi supaya dia jalannya cepat lagi. Atau diberi pancing yang di ujungnya diberi wortel. Kemudian dia jalan gara-gara apa? Aku pengen dapatkan wortel itu. Nah, selama ini mana yang sering kita pakai? Atau kita terapkan dua-duanya? Atau cuma ini cambukan saja ya, hukum awas ya kalau kamu datang terlambat, nanti kamu keliling lapangan dan seterusnya. Atau nanti kalau kamu besok nggak datang terlambat, Mister punya es krim. Wah, nanti Misternya bangkrut ya lama-lama ya karena ngasih es krim terus. Nah ini ya, kita akan lihat motivasi perilaku manusia. Ada 3 teman-teman, secara garis besar. Perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi loh yang dicambuk itu loh, supaya nggak dicambuk, aku harus, supaya Miss dan Mister tidak marah-marah, biar aku nggak dimarahi, aku akan datangnya tepat waktu. Nah, misalnya seperti itu. Pertanyaan yang sering diucapkan adalah, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Seorang anak bilang begini, Miss, kalau aku tidak kerjain, apa? Aku diapain? Gitu ya, aku diapakan? Aku dihukum apa? Apa hukumannya? Gitu ya. Ada yang nantang seperti itu. Kalau kira-kira hukumannya dia bisa melakukannya, ya dia akan mending melanggar aja, begitu ya. Tetapi yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, pertanyaan yang sering diajukan, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Nah, anak-anak SD suka banget ya sama 2 hal ini ya. Yang kedua ini, nanti akan ada reward dari Miss. Nanti Miss kasih stiker. Dulu kita pernah lakukan ya, thumb stiker ya. Thumb stiker dapat berapa, begitu bisa ditukarkan akses souvenir ya, satu benda stationery maksud saya. Kemudian tetapi motivasi 2 hal ini ya, motivasi tentang reward and punishment ini ternyata ekstrinsik, bukan muncul dari dalam diri anak-anak sendiri, tetapi hanya gara-gara takut dihukum atau dilakukan kebaikan supaya dapat sesuatu. Tapi ada muncul yang ketiga, namanya motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada value-value yang anak-anak ini sudah tangkap dari kita, apa yang kita sharekan, dan itu yang muncul. Sehingga inilah tujuan disiplin positif, memunculkan motivasi yang apa ini teman-teman? Intrinsik. Nah, berikutnya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kita akan coba untuk membedakannya. Bisa bantu dibacakan, Miss Nike? Mata ada sanksi atau konsekuensi. Iva. Iva kenapa selesai bacaan matematika? Sehingga pada saat bacaan tersebut terus yang banyak dan beri ahaf teman-teman MCT berterbanyak. Pada saat matematika jam, Pak Seni menanyakan pertanyaan, Iva tidak terpukul dan tidak sengaja mendapatkan tasiah dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelompok tertawa melihat dengan aku Iva yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman sama nasabatkan Iva yang tergagap-gagap dan luar biasa dan terhadap konflik Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas. Oke, ada satu kasus yang sedemikian krusial teman-teman. Yuk kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah teman-teman setuju dengan tindakannya Pak Seno terhadap Iva tadi? Ada yang mau berpendapat? Miss Warti, setuju nggak dengan apa yang dilakukan Pak Seno tadi? Ya, Iva sedang matematika, dia banyak diam, kemudian saat ditanya dia gugup, dia jatuhkan bukunya, kemudian Pak Seno menertawakan Iva dan teman-temannya pun ikut menertawakan. Setuju nggak, Miss Warti? Tidak setuju. Menurut Miss Warti, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi? Suruh maju, kemudian ditunjuk hidungnya, seperti itu, teman-temannya ikut ketawa, seperti itu? Hukuman. Mengapa disebut hukuman? Mengapa kok disebut hukuman? Kenapa kok bukan konsekuensi? Karena berupa fisik gitu ya. Oke, misalnya terima kasih, thank you Miss Warti. Kita sekarang akan melihat apa sih bedanya
hukuman atau konsekuensi. Yuk, tidak boleh melihat apapun ya. Ditutup dulu. Ini kita mau lihat apakah kita sudah tahu bedanya. Yang pertama dari Mr. Samuel dibaca. Mendapat 100 kali di dalam hubungan saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikutnya Miss Warti, nomor 2. Lihat Pamantaski 2 kali sama Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, Mister, Membersihkan jalan yang dibuat kondisi polis. konsekuensi. Mister Arti. 15 kali kasus tidak mengingatkan. Hukuman. Berikutnya, Miss Dias. Nul gantikan efastus custom money kalau tidak baik. Konsekuensi. Berikutnya, Miss Nika. Oke, saya bacakan. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Berikutnya, Miss Sari. Boleh diminta bertanggung jawab his menjaga nama tidak dalam sifat kewenangan tak sesuai keseluruhan perbuatan. Konsekuensi atau hukuman? Ayo, konsekuensi atau hukuman? Siapa setuju ini hukuman? Oke, siapa setuju ini konsekuensi? Iya, jadi dia lepas sepatunya, kemudian dia sepanjang hari gara-gara dia nggak pakai sepatu warna hitam. Konsekuensi? Tapi kurang. Nanti kita lihat ya. Terus berikutnya, Miss Dewi. Jadi di depan luar sampai kawan tetap bisnis dan tidak bisa menyebutnya. Aha. Hukuman, kita lihat lagi. Mr. Herdi. Tidak atas saat indah. Konsekuensi, terakhir, Mr. Prakoso. Ada tahun sebelum baca bisikan. Datang kabar tidak berdasarkan. Konsekuensi, kita akan lihat. Nah, benar semua tadi ya teman-teman ya. Yang telanjang kaki itu hukuman. Berarti tadi benar ya, semua yang termasuk fisik itu bisa masuk di hukuman. Kalau konsekuensi itu cenderung lebih ke dia memperbaiki sesuatu yang tadi dilakukannya. Misalnya, dia gara-gara late 10 menit, dia harus terlambat dong breaknya karena dia harus menyelesaikan mencatatnya 10 menit. Itu konsekuensi yang harus dia tanggung. Dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi bukan sesuatu yang gak ada hubungannya. Misalnya terlambat terus keliling lapangan. Coba apa hubungannya terlambat sama keliling lapangan? Push up. Tidak ada hubungannya ya. Nah, sekarang kita sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Materi yang terakhir, 2 terakhir ini nyambung ya teman-teman ya. Tentang restitusi. Ini akan langsung ke prakteknya. Hubungan dari tadi semua yang kita sudah bahas itu apa? Disinilah nanti puncaknya. Nah, posisi kontrol guru dulu yang kita mau pelajari. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Coba nanti sambil teman-teman cek ya, kita ini termasuk yang mana nih dari 5 ini gitu ya. Yang pertama penghukum. Dia selalu menunjuk-nunjuk kemudian bilang, kamu selalu salah saja gitu ya. Itu salah satunya, kita bahas lebih detail nanti. Yang kedua sebagai teman. Ayo bantulah mister ya, ayo toh yang baik, nanti mister kelamaan ini ya. Siapa yang suka seperti itu? Berikutnya, pemantau, suka bawa buku catatan tata tertib gitu ya. Ini ya, kamu sedang melanggar apa ya, sanksi atau konsekuensinya apa ya, kamu melanggar di bagian ini, kita sudah sepakati ini, kamu langgar. Seperti itu namanya pemantau. Berikutnya, pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, jadi ya seperti itu. Melankolis gitu ya. Aduh, miss itu jujur, miss kecewa sekali dengan apa yang kalian lakukan. Kenapa kalian nggak taat? Nah seperti itu. Jadi seperti ya melankolis seperti itu. Atau yang terakhir manajer. Kita akan lihat manajer seperti apa nanti ya. Kita akan breakdown satu persatu. Penghukum. Nah penghukum dulu. Nah dari suara tinggi, ada yang bisa mempraktekkan nih? Saya butuh bantuan yang antagonis, yang bisa antagonis. Miss Suwarti. Oh serius? Oke, Miss Suwarti. Mari bisa maju, bisa berekspresi gitu ya. Coba misalnya saya yang terlambat Miss Suwarti. Mari Miss Suwarti, melotot jari tunjuk-tunjuk menghardik. Ayo. Ini terlambat dia. Maaf Miss, saya terlambat Miss. Terlambat lagi. Pasti terlambat. Selalu datang terlambat. Kapan secepat waktu? Harus.
Oke, tepuk tangan bagi Sati. Luar biasa ya, nih penjiwanya sekali. Punci-punci gitu ya. Oke, pertanyaan saya, bagaimana perasaan murid kita kalau kita seperti itu? Pengen pulang, udah belajar gitu ya, izin aja buat surat gitu ya. Hasilnya kemungkinan muridnya marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, dia apa kan? Goreset gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah jengkel, dia marah. Nah ini ya, mendendam gitu ya, hati-hati. Menghukum, itu yang pertama, posisi kontrol guru penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini ya yang melas-melas gitu ya. Mungkin Miss Sari cocok ini ya, Miss Sari. Boleh Miss Sari? Coba Miss Sari. Adinya bisa di sana, adinya Mr. Samuel. Coba berada ada Mr. Samuel. Sorry. Adi. Coba Adi dimarahin. Adi dimarahin coba. Itu bisa udah bawa ya. Ya, Adi dimarahin. How we do it, we were raving. Those that were sent to the do that herself inside the machine. All the love it was starting to have on his people, but things starts over the bit. Adi, ibu benar kecewa. Ibu benar kecewa. Yes, you don't live with the tails. Tepuk tangan buat Miss Sari dari itu. Kalau ada yang cantik. Terkadang secara emosional kita bukan marah seperti yang penghukum tadi, tetapi kita pakai ini juga gitu ya. Saya pernah melakukannya sampai beberapa anak di kelas saya itu menangis gitu ya. Waktu itu mereka tidak membawa alat yang dipakai untuk eksperimen, things to bring. Kemudian saya seperti ini, kok bisa ya? Kelas lain, kelas 5A, 5C itu semua bawa. Kok kelas ini 22 cuma bawa 3 orang. Coba kalian kayak gimana? Langsung mereka itu nangis gitu ya. Beberapa langsung datang ke saya minta maaf gitu ya. Tetapi rupanya cara itu tidak benar. Setelah saya belajar ini, saya jadi harus bertobat. Ternyata ini juga salah. Murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Dia akan merasa menjadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti lebih berbahaya dari sikap penghukum. Mengapa? Karena murid bisa menahan emosinya, menahan perasaannya. Dan kapan saja perasaan itu bisa tertumpah dengan cara yang negatif. Misalnya menyakiti diri atau orang lain. Nah, kita harus hati-hati teman-teman. Yang ketiga. Oh, belum mau nampak ya. Kok tidak mau nampak? Oh, ini fontnya tidak mau ya. Ya, yang berikutnya, sebentar saya ganti dulu fontnya. Ini buat. Look, coba. Gak mau ya? Kok gak mau ya, serius? Kenapa ini oh, wow. Kenapa ya, serius? Karena dari Canva kali ya, dia gak membaca. Oke, gak apa-apa. Langsung ya teman ya. Yang berikutnya adalah sebagai teman. Ya, sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Siapa yang cocok nih? Mr. Samuel, orang Mr. Samuel yang bisa dipraktekkan. Kemudian, ya, Mr. Samuel bisa ngobrol sama Mr. Ardi. Ya, Mr. Ardi muridnya. Mari silakan dipraktekkan, Mr. Kita katanya harus main itu sedikit dimarahin lawan. Ya. Adik, yo, bagaimana sih kami? Kemarin kau janji ke bapak kan? Kenapa terlambat Adik? Ya sudah, ada apa? Duduk dulu sana. Nanti Pak gitu, Pak. Yes. Mantap. Kamu tahu Mr. Samuel dan Mr. Ardi. Ya, guru yang model ketiga ini dia friendly sekali. Jadi kalau misalnya ada muridnya yang tidur-tiduran di bawah pun dia hanya ayo sudah gitu ya. Ayolah gitu ya. Dia enggak yang marah atau bagaimana, tidak. Ya ini baik sekali ya, baik. Nampaknya baik.
Tapi rupanya murid akan senang dan akrab. Ini positifnya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru itu untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh siapa? Guru tadi saja. Dengan guru yang lain belum tentu dia taat. Nah, ini berbahaya juga. Yang terakhir, pemantau, bukan yang keempat ya, pemantau. Bisa minta bantuan Mr. Prakoso. Ini nampaknya cocok buat memantau. Kemudian adinya Mr. Saputra. Ya, mari Mr. Saputra. Jadi Adi. Jadi tempat. Fisik. Tapi enak di kipin. Mesti makan teman. Kemudian dilihat. Yuk, mari silakan. Hadi sudah tahu cara berpikir baik. Sudah fokus dalam 15 menit. Sudah tahu konsekuensinya paling lambat. Pas tidak puasa. Oke. Nanti sampai saat tinggal di kelas. Selesaikan tugas yang sudah dikerjakan. Jelas? Iya, Pak. Tepuk tangan Mr. Prakoso dan Mr. Saputra. Sangat menjiwai sekali ya, cocok sekali dengan perannya. Oke, yuk kita lihat. Ya, kita lihat. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi kelemahan dari pemantau ini ya tetap muridnya dibuat tidak nyaman. Kemudian guru sendiri juga harus dibuat menunggu. Konsekuensi tadi kan dia harus menunggu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah manajer. Nah, thank you sir. Nah, ini manajer. Saya butuh bantuan siapa ini ya? Manajer. Miss Dewi boleh ya? Miss Dewi, mari Miss Dewi. Ya terakhir ini ya Miss Dewi ya. Miss Dewi dan Adi. Adinya mau siapa? Boleh Miss Dewi? Oke, Mr. Samuel, mari silakan. Adanya biasa aja, maksudnya biasa, ya. Tulus, tidak kaku, mendekat pada murid, gitu ya. Yuk, silakan. Ini apakah cover buat kali tinggal bahasa lain? Auto dan di. Nah, jadi kamu terlambat. Sebenarnya bagaimana dapat perbaiki masalah ini? Saya bisa menyediakan saya dulu untuk manajer tugas saya tapi. Bro, baik, itu yang bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk paksa agar bisa di tempat waktu sekolah? Tidak, Bu. Saya bisa di waktu. Hei, saya ada bersama dulu kemasukan perbaiki diri. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Oke, pertanyaan saya, bagaimana perasaan Ana diperlakukan seperti ini menurut teman-teman? Sungkan. Oke, kata Mr. Heri sungkan. Apalagi? Nyaman nggak didengarnya? Dengan sama-sama konteksnya terlambat nih. Tapi Adi diajak berpikir, lebih nyaman ya kayaknya ya didengarnya ya. Lebih tulus, guru juga mengatakannya dengan tulus, bukan berpura-pura. Nah, posisi manajer pada posisi ini ya suaranya harus tulus dan bukan hanya suara yang tulus, harus benar-benar tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid. Berkacak pinggang, seolah-olah menyesal kayak tadi ya, tampak sedih, atau bersenda gurau, menempatkan sebagai teman tadi. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya satu masalah. Bila mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Tetapi manajer akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Guru hanya membimbing saja. Jadi teman-teman mulai punya bayangan ya bedanya manajer dengan posisi yang lain. Nanti akan ada contohnya teman-teman. Nah ini di 3 materi ini teman-teman sudah saya berikan lembar. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Nah ada identitas gagal yaitu hukuman dan ada identitas yang sukses yaitu dengan restitusi dan dengan konsekuensi. Tetapi ada perbedaannya lagi antara konsekuensi dan restitusi. Maka harapan kita setelah sore hari ini kita akan menggunakan identitas sukses yaitu dengan restitusi. Supaya apa? Tadi hukumannya misalnya kalau dengan hukuman dampak pada anak yang ketiga ya marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri.
kalau dengan konsekuensi kehilangan hak, dia harus kehilangan jam istirahatnya misalnya. Tapi kalau dengan restitusi, anak tidak kehilangan waktu, tapi dia bersemangat untuk memperbaiki diri. Dan seterusnya, ada beberapa yang bisa teman-teman lihat nanti, ada negatif, netral, dan positif. Jadi kalau hukuman itu memberikan identitas gagal kepada siswa, dampaknya negatif. Kalau konsekuensi, itu sifatnya netral sebenarnya. Tetapi kalau restitusi, dia lebih positif. Oke, apa yang apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi anak diajak berpikir untuk memperbaiki kesalahannya. Studi dikasih lagi, ini kita akan agak cepat saja ya. Anto dan Dino gitu ya, sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba dia terlibat dalam pertengkaran. Dino jadi emosi, mengadakan kontak fisik, narik kemejanya Anto dengan kasar, 3 kancingnya lepas. Bisa dibayangkan teman-teman ya, konteksnya ada di lapangan. Saat itu guru piket langsung melerai, membawa mereka ke ruang kepala sekolah, langsung dibawa ke kepala sekolah ya. Terus ibu kepala sekolah, Bu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti kemudian bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan kepada Anto? Dino mengangguk. Kemudian Ibu Suti berbalik bertanya kepada Anto, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki tadi? Tadi masalahnya kan kancingnya jadi lepas. Kemudian ibu saya akan, si Anto ngomong, saya perlu kancing baju saya diperbaiki Pak. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing baju saya copot. Kemudian Bu Suti tanya lagi, gimana? Kamu bisa nggak? Apa yang kamu lakukan untuk mengganti 3 kancing baju tadi? Gitu ya. Dino berpikir, wah nggak tahu Bu, saya lem kembali kali ya Bu ya. Terus dia mulai berpikir supaya pokoknya nyambung aja, dilem aja cara gampangnya. Bu Suti berpikir sebentar, kemudian dia menanggapi, kalau dilem pasti akan mudah terlepas Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Apa kamu bersedia? Dino tanpa ragu-ragu, tapi dia tanya, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit? Dia nggak bisa menjahit. Tapi Bu Suti berikan solusi lagi. Apa kamu bersedia belajar menjahit? Kemudian yang ngajari siapa? Pak Irfan, guru tata busana. Kemudian akhirnya Anto menyetujui, dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Dino yang rusak tadi. Nah, dari kisah ini sudah kita bisa punya bayangan ya teman-teman ya. Yang pertama, posisi kontrol apa yang diperhatikan kepala sekolah? Langsung ketahuan sebagai siapa? Kepala sekolah? Manajer. Dia nggak pakai marah-marah, dia juga nggak merasa seperti membuat Dino dan Anto merasa bersalah, tapi dia memberikan solusi. Yang pertama, kenapa disebut sebagai manajer? Dia menanyakan dulu tentang keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah yang seperti apa yang kita sepakati? Apakah berantem itu boleh, dan seterusnya. Yang kedua, dia tanya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang ketiga, tanya lagi gitu ya, gimana caranya, dan seterusnya. Jadi tidak ada penghakiman dalam Bu Suti kepada 2 anak ini. Ibu Suti mempersilakan Dino mempertanggungjawabkan perlakuannya, mendukung Dino untuk menemukan solusi. Nah, restitusi membawa kita untuk memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah, bukan menghakimi mereka. Berikutnya, bagaimana mereka dikuatkan? Dino dikuatkan dengan keyakinan sekolah yang disepakati, saling menghormati, menghargai, menyayangi teman. Karakter Dino dikuatkan setelah dia diberikan tanggung jawab memperbaiki kesalahannya, menjahit kembali kancingnya Anto. Penguatan Anto dikuatkan melalui penyelesaian masalah dengan cara berdiskusi dengan Dino, sehingga kebutuhannya akan kasih sayang diperbaiki tadi terpenuhi juga. Nah, berikutnya yang ketiga, nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Ada 3 yang saya lihat, bertanggung jawab, saling maafkan, dan saling menghargai. Mari setiap ada kasus anak, kita mencoba untuk nilai kebajikan apa ya yang akan saya tekankan untuk menangani kasus ini. Begitu. Berikutnya, kesimpulannya, yang pertama perlu adanya keyakinan kelas berupa nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga kita bisa bilang ketika ada masalah datang, kesepakatan kita kan ini, keyakinan kelas kita kan ini, sudah kita buat. Yang kedua, perlu memahami kebutuhan dasar siswa dan guru. Mengapa dilakukan itu? Kita tanya. Yang ketiga, dalam menangani sebuah kejadian, berfokus pada pencarian solusi. Yang keempat, penerapan ini dilakukan oleh dan semua, untuk semua warga sekolah, bukan cuma guru saja, tapi semuanya melaksanakannya termasuk kepala sekolah. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer dalam menerapkan restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang keenam, keyakinan kelas, nilai kebajikan yang tersurat ya. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan muncul.
Misalnya apa? Kalau kita punya namanya I care. Masih ingat ya teman-teman ya? I-nya integrity. Ketika ada kasus anak kehilangan barang, kita bisa langsung memunculkan keyakinan kelas ini. Oh, kita punya namanya integrity. Berarti ada CCTV, tidak ada CCTV, kita harus jujur. Dan seterusnya. Ya, berikutnya, ini adalah peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya pakai dilarang gitu ya. Dilarang berlari di sepanjang hall misalnya. Tetapi kalau keyakinan kelas dibuatnya lebih positif seperti yang tadi ditempel di sini ya, bukan fokus pada dilarang-dilarangnya, tetapi kata-katanya diganti positif. Berjalanlah di sepanjang hall, itu keyakinan kelas. Kemudian kalau keyakinan kelas ini dibuat, maka akan terwujud lingkungan yang positif karena setiap anak di hall dia akan jalan. Karena sudah disepakati oleh seluruh anggota sekolah bahwa di hall tidak boleh lari, harus berjalan keyakinannya. Sehingga harapannya budaya positif di sekolah akan terwujud. Nah, ini misalnya, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang tujuh, value apa yang kita sedang ajarkan? Oh, tanggung jawab. Bergantian menunggu giliran. Oh, menghormati orang lain. Dilarang merokok. Oh, tentang kita sedang menekan kesehatan atau kekudusan dan seterusnya. Ada nilai-nilai kebajikan yang kita ajarkan ke siswa. Pernyataan kelas atau keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif, bukan dilarang. Kemudian bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan daya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Semua warga harus berkontribusi lewat curah pendapat. Jadi bukan kita yang menentukan sebenarnya, tetapi di kelas itu kita harus, menurutmu gimana? Di kelas ini gimana? Oh, biar nyaman bagaimana? Oh, Miss tidak boleh, teman-teman nggak boleh apa misalnya teriak-teriak misalnya, atau kalau mau berpendapat harus angkat tangan. Itu namanya keyakinan di kelas. Harus bisa diterapkan di lingkungan tersebut berupa pernyataan-pernyataan universal dan disepakati oleh seisi kelas atau sekolah. Nah, yang terakhir ini segitiga restitusi, teman-teman. Terakhir ya, segitiga restitusi ini belum bisa nampak lagi slide-nya. Saya akan bukakan dari kita akan lihat di segitiga restitusi. Nah, teman-teman bisa lihat ada 3 hal. Jadi segitiga restitusi ini adalah cara untuk penerapan budaya positif itu sendiri, teman-teman. Yang pertama, dengan validasi tindakan yang salah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Seperti misalnya ketika ada seorang anak yang tidur di dalam kelas, kita bisa menstabilkan identitasnya dengan seperti ini. Nggak apa-apa kok, Miss juga pernah capek, Miss juga pernah ngantuk. Tidur itu manusiawi. Kita buat, oh, Missku juga pernah ngantuk, gitu ya. Missku juga manusia, bisa capek juga. Sehingga dia posisinya menjadi stabil. Yang kedua, baru kita menanyakan keyakinan. Menurutmu suasana kelas yang aktif itu yang bagaimana? Ya seharusnya nggak tidur, Miss. Harusnya ya yang aktif. Nggak boleh ngantuk di kelas. Nanti dia akan muncul sendiri. Sampai yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Berarti sebaiknya seperti apa? Nah, sekarang kita lihat langkah-langkahnya. Tadi ya, teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku ada alasannya. Nah, validasi tindakan yang salah, kenapa kamu kok ngantuk? Baru kita ke sana. Yang kedua tadi ya, validasi tindakan yang salah, kenapa kok kamu ngantuk? Oh, ternyata dia tidurnya jam 1 pagi karena mungkin harus menemani mamahnya yang sakit dan seterusnya. Kita harus cari tahu kenapa. Baru setelah itu menanyakan keyakinan tadi sekolah, kelas. Gimana sih sekolah yang baik itu? Di kelas yang baik seperti apa? Oh, nggak boleh ngantuk, mesti yang ketiga. Nah, teman-teman bisa lihat contoh-contoh kata-katanya. Contohnya di nggak bisa nampak ya? Nggak bisa itu, nggak mau nampak, Oke, apa? Yuk, yang ini teman-teman bisa lebih detail lagi di tentang menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan seterusnya. Itu contoh-contoh kita melakukan menstabilkan identitas. Kalau ada anak berbuat salah,
pertama kali kita stabilkan dulu identitasnya, jangan langsung dihakimi dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kenapa kamu tendang dia? Alasanmu apa? Lah dia nyebelin, Miss, dia seperti ini. Dia akan bilang nanti. Yang ketiga, keyakinan, baru tanyakan. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Anak akan mulai berpikir, oh berarti tadi itu aku sedang tidak melakukan keyakinan kelas. Nah, yang paling terakhir, ini adalah, nah terima kasih Mister. Ini yang tadi ya teman-teman ya, segitiga ini yang pertama menstabilkan identitas. Tadi, contoh sebuah kata-katanya ada di slide berikutnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, mengapa kamu melakukannya. Yang terakhir, tanya keyakinan yang sudah disepakati. Dia akan berpikir, keyakinan mana yang sedang dia langgar dengan perbuatannya itu. Klik. Nah ini dia, kalimat-kalimat yang kita bisa pakai dalam menerapkan segitiga restitusi. Dan yang terakhir kita akan lihat sebuah video tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sistem perdagangan manusia. Di sini Miss Ruby sudah menggambarkan bagaimana darah kita mengalir, mulai dari ketika kita bernafas, kemudian sampai di alveolus, kemudian dia akan masuk melalui vena pulmonalis, dia akan masuk ke serambi kiri, kemudian bilik kiri, kemudian arteri, Teresia Lumiagriani. Tere, apakah benar tadi saat pelajaran sains kamu tertidur? Ya Miss, maaf saya mengantuk sekali. Miss Rumi paham kok. Miss Rumi juga pernah melakukannya. Tidur adalah hal yang sangat manusiawi. Tere, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemarin saya tidur larut malam karena menonton TV. Oh, jadi karena itu kamu sampai tertidur di kelas ya? Benar Miss. Tere, masih ingatkah kamu akan nilai-nilai yang pernah kita sepakati bersama di kelas ini dan juga kita percaya bersama? Masih ingat Miss, bukan menghormati orang lain dan penuh perhatian kepada orang yang sedang bicara. Syukurlah Tere masih mengingatnya dengan baik. Kalau begitu, menurut Tere, kondisi kelas yang ideal itu yang seperti apa, Tere? Kelas yang aktif dan tertib. Oke, Miss Rukmi juga setuju. Kemudian, kalau begitu, apa yang sebaiknya Tere lakukan di kelas? Perhatikan diri supaya dapat menjawab pertanyaan dan guru. Miss Rukmi setuju dengan pendapat Tere. Kalau begitu, besok apa yang akan Tere lakukan? Tidur lebih awal supaya Tere tidak mengantuk. tidak mengantuk lagi. Guru sangat setuju dengan pendapat Tere. Semoga besok Tere bisa lebih bersemangat saat pelajaran dan tidak mengantuk lagi. Begitu Tere? Kalau begitu sekarang Tere boleh menyelesaikan istirahatnya. Terima kasih Miss. Sama-sama Tere. Ya, baik anak-anak, kita akan mereview pelajaran yang sudah pernah guru sampaikan di waktu-waktu yang lalu. Apakah teman-teman perhatikan? Coba kita akan cek. Siapa yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju serambi kanan? Tere. Benar Miss. Yes, good job Tere. Tere semakin paham. Karena Miss Rumi mengajak untuk kita semua berdiri, kita akan yel-yel. Excellent student. We are the best. One. Science makes our life better. Give me sit down. Tere, Miss Rumi lihat kamu hari ini sangat bersemangat mengikuti kelas sains dan kamu tidak mengantuk lagi. Sip, pertahankan sikap baik ini dan terus bersemangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk nasihat Miss kemarin. Saya akan terus semangat belajar. Oke,
Demikian teman-teman dari semua materi yang saya bisa bagikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita bisa bersama-sama menerapkannya di kelas kita, di pembelajaran kita, sehingga budaya positif itu boleh ada pada diri anak-anak kita. Kita akan berdoa menutup pertemuan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami sudah menyelesaikan materi mengenai budaya positif. Tuhan menolong setiap kami, bekali kami lebih lagi supaya kami bisa menerapkan segitiga restitusi. Kami boleh menjadi guru yang memiliki peran kontrol sebagai manajer, menjadi guru yang baik bagi murid-murid kami. Tuhan tolong kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Bila mereka berpisah, Tuhan jagai kami, tutup bungkus dengan darah Yesus. Terima kasih dalam dan demi nama Yesus. Mari siap kita katakan bersama-sama, amin. Terima kasih teman-teman.